masalah utama dari pekerja migran di Nusa Tenggara Timur ini adalah bagaimana pola migrasi yang benar. Nah, sebenarnya pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa cara bekerja ke luar negeri, atau mungkin istilah yang kerennya adalah skema penempatan pekerja migran Indonesia. Yang pertama yaitu G2G dari pemerintah dan pemerintah. Sistem hubungan kerjanya itu pemerintah langsung dengan pemerintah negara setempat. Dan saat ini berjalan ya di Korea dan Jepang. Tapi di Nusa Tenggara Timur ini mungkin dapat dihitung jari anak-anak kita yang mengisi kesempatan itu di Jepang. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah Indonesia dan perusahaan di negara penempatan. Perusahaan tentu saja perusahaan berbadan hukum. Itu juga ada skema yang disiapkan, tetapi anak-anak Nusa Tenggara Timur belum ada yang mengisi itu. Skema yang ketiga adalah penempatan oleh perusahaan dengan perusahaan yang sekarang itu kita rame-rame sebut dengan P3MI atau PPTKIS. Nah, apakah banyak adis itulah yang NTT ini banyak ditempati oleh mereka yang bergerak di PPTKIS itu. Kenapa? Tipe umumnya pekerja di Nusa Tenggara Timur adalah direkrut dan seterusnya. Sedangkan dua tipe tadi itu mereka itu mendaftarkan diri. Kemudian ada satu lagi tipe lagi, yaitu ada satu lagi skema itu adalah mandiri. Nah, di sini jangan disalah paham bahwa mandiri berarti saya boleh pergi sendiri tanpa siapapun atau tanpa perusahaan atau tanpa pemerintah. Tetapi yang dimaksud mandiri di sini adalah sesuai dengan mekanisme yang sudah ditentukan, tetapi yang membedakan adalah bekerjanya di user berbadan hukum. Nanti prosesnya hubungan kerjanya memang singkat, dia langsung dengan penggunanya. Dan yang satu lagi yang disiapkan oleh negara yaitu adalah untuk kepentingan perusahaan sendiri. Itu artinya apa? Ada perusahaan BUMN atau BUMD non PPTKS, non P3MI yang mungkin ada perluasan usaha di luar negeri atau karena mendapatkan tender dan seterusnya di luar negeri, maka pekerja Indonesia yang datangkan ke sana itu mereka juga dikelompokkan sebagai pekerja migran Indonesia. Tentu saja semua itu punya skema, punya mekanisme masing-masing yang pada akhirnya bahwa ada satu proses terakhir dalam negeri, yaitu legitimasi dia bahwa dia sudah diproses. Kalau kita mau lihat dari undang-undang yang lama itu bahwa dia itu sudah terakhir dalam negeri itu dengan elektronik kartu tenaga kerja Indonesia. Tentu kalau kita menjelaskan lagi bagaimana tata caranya mungkin di forum ini sangat terbatas barangkali, tetapi singkat cerita bahwa semua punya skema, punya mekanisme, punya tata cara, pada akhirnya inti daripada komentar saya bahwa kasus pola migrasi di Nusa Tenggara Timur itulah yang menjadi kasus utama dan seterusnya. Jadi mengatasinya adalah harus dengan kita mengajak ke jalur yang benar ini bagi yang berminat atau bagi yang menggunakan haknya untuk bekerja ke luar negeri. Tentu saja yang tidak berminat keluar ke negeri maka dia akan menggunakan hak untuk ada dalam negeri. Tetapi kalau bagi warga yang bekerja ke luar negeri tentu ada persyaratan, ada ketentuan, baik itu ketentuan nasional maupun ketentuan daerah yang pada intinya bermaksud untuk melindungi warganya atau melindungi pekerja migran Indonesia itu sendiri. Jadi himbauan saya kepada seluruh masyarakat pencari kerja, kiranya kasus demi kasus yang terjadi ini, baik kematian maupun kasus-kasus ketenagakerjaan lainnya. Kalau saya dapat bacakan di data kami, tahun ini saja sudah totalnya itu mau 200-an lebih, termasuk 72 meninggal, ini total kasusnya semua. Kemudian 340 pada tahun 2018 itu 105 yang meninggal. Kemudian 206 itu pada tahun 2017. Kemudian 198 pada tahun 2016. Untuk tahun 2017 itu kasusnya 206 itu termasuk 62 yang meninggal. Nah, jadi kasus demi kasus ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sangat rugi kalau kita memilih jalur yang tidak resmi.
Dari data-data itu hampir pasti yang berangkat secara resmi ini tidak terlalu banyak yang kita tangani. Kalaupun ada yang kasus nanti kematian dan seterusnya. Dan itu pun sudah ada skema atau sudah ada instrumen untuk menyelesaikannya. Sedangkan yang tidak menempuh jalur ini, ya kita harus peras pemikiran, kita carikan berbagai cara supaya bisa ditangani. Walaupun demikian, saya perlu sampaikan bahwa baik non prosedural atau prosedural, ilegal semuanya kami tangani. Jadi data-data yang besar tadi yang sampaikan adalah 90 sekian persennya adalah mereka yang berangkat secara non prosedural. Jadi harapan saya ada skema, ada aturan yang dibuat oleh pemerintah soal mau atau tidak mau menggunakan itu saja. Itu menurut saya. Kita lihat dulu dalam kerja apa dalam kerja itu. Seperti dalam hal proses penempatan. Kalau dalam proses penempatan, seluruh dinas kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur itu semua dalam rangka untuk memperlancar proses penempatan supaya warga ini jangan memilih untuk jalan pintas terusnya, maka proses yang resmi ini sudah kita galakkan sesuai ketentuan berlaku dan seluruh dinas kabupaten kota itu kita berikan namanya Sisko TKLN, Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri, di mana dioperasikan di sana, di proses awalnya di sana itu memberikan gambaran atau membuktikan bahwa proses itu mulai dari awal di daerah asalnya. Sehingga kalau pertanyaan bagaimana sinergi, maka saya katakan bahwa sinergi dalam hal proses penempatan itu sejak dari awal. Tentu saja kalau perangkat dan seterusnya itu dari sana, maka ada hambatan itu kami saling bertanya, kami saling menginformasikan dan seterusnya. Itu dalam hal sinergi dalam hal penempatan. Yang kedua, dalam hal kasus tertentu, kami di sini di BP 3 Kupang itu dalam mengelola kasus itu ada beberapa informasi. Informasi pertama itu adalah mungkin kita dapat dari keluarga, lalu kita teruskan di pihak perwakilan Republik Indonesia. Ada lagi dari pihak perwakilan yang menyampaikan kita. Ada lagi dari dinas yang dilaporkan ke dinas. Jadi ada penyelesaian yang berjenjang. Jadi ada yang langsung ke kami langsung tangani, lalu kami koordinasikan dinas, dan setiap surat atau apapun selalu kami menyampaikan di dinas sebagai suatu bentuk, baik itu provinsi maupun kabupaten. Jadi begitu pula ada laporan-laporan terlebih kasus dari pekerja migran itu dilaporkan kepada dinas yang membidangi pengembangan di kabupaten kota. Mereka juga menyampaikan, jadi apa yang mereka terima di sana mereka menyampaikan kepada kami untuk kami bantu dan selanjutnya. Jadi ini secara berjalan. Dari bagaimana masalah koordinasi, saya kira saya gambarkan seperti itu. Belum lama ini kita banyak seperti koordinasi dengan dinas-dinas di Sumba Barat terkait dengan kasus, dan termasuk yang kemarin yang tadi malam itu juga kita menyampaikan dinas-dinas di kabupaten kota asal daripada pekerja migran. Jadi terkait dengan bagaimana koordinasi, saya pikir kita koordinasi dalam hal penanganan kasus, ya, dalam hal proses penempatan. Cara-cara yang dibuat pertama adalah tentu dengan cara menghadirkan informasi, dengan cara untuk mendekatkan pelayanan, artinya SOP tepat, waktu dan seterusnya, tetapi juga dengan cara-cara pencegahan. Saya kira kalau pencegahan di bandara itu bukan hal baru, itu sudah kita beberapa tahun terakhir sudah kita lakukan dan sekarang lagi gencar diteruskan itu, sehingga saya pikir ini juga bisa memberikan satu efek jerah bagi yang memang masih nekat. Makin nekat mungkin ya mereka juga harus tahu bahwa akan dicegal dan seterusnya. Lalu
dulu belum ada instruktur yang siap untuk melatih orang menjadi kompetensi. Sekarang kita sudah siap. Belum ada asesor yang akan menguji untuk mendapatkan kompetensi mereka. Semua sudah siap. Jadi kita sekitar September sudah mulai mengeluarkan juga SPR, tidak hanya yang di informal, tidak hanya di formal, tapi dua-duanya. Sekarang kan hanya kita keluarkan asisten rumah tangga, karena memang baru itu. Tapi September ke depan kita sudah keluar untuk sawit, untuk hortikultura, untuk macam-macam sudah bisa keluar. Jadi otomatis angkanya akan sangat drastis sekitar Oktober, November, Desember. Sudah sampai di Malaysia di 2 tempat itu. Sudah sarankan yang ada itu untuk pulang. Tapi mereka masih menunggu. Sementara mereka juga tidak akan diproses jadi warga negara Malaysia. Kita sudah ajak untuk pulang. Tergantung mereka tuh. Nah sekarang kami perketat untuk berangkat yang ilegal. Sehingga cegah di bandara, bentuk satgas sampai di desa. Semua sudah kami lakukan. Sehingga ini menjadi langkah yang baik untuk 2020 menjadi lebih baik. Aku sudah pergi ke kebun-kebun sawit mereka. Sudah bilang pulang ke Indonesia. Tapi mereka masih... Kita sudah, maka ini kita mencegah. Yang ada sudahlah kita arahkan untuk pulang. Tapi yang belum berangkat kita arahkan untuk semua berangkat legal. Itu sudah langkah yang diambil terakhir.